Perbedaan ketinggian ya. Perbedaan ketinggian berarti delta banyak. Ya, kakak gambar dulu ya. Nomor 1. Ya. Di sini kemiringannya 53 derajat. Terus di sini posisi awal P1. P1-nya 10 meter per second. 10 meter per second. Terus saat di dasar, ini kecepatannya 50 meter per second. Yang ditanya adalah perbedaan ketinggian dari delta-nya. Ya, yang ditanya. Nah, di sini kondisinya kasar ya. Kasar. Kita gambar GG-nya. Yang pertama ada G berat. Di sini ada W. Terus yang ke sini W sin theta. Sini ada W cos theta. Terus ada gaya normal. Sama ada gaya gesek arahnya ke atas. Di sini ada F gesek. Nah, kita cari S-nya ya. Kita cari S-nya berapa? Pakai apa? Pakai rumus usaha. Jadi nanti usaha sama dengan delta eta. Nah, usaha itu kan sigma F dikali S sama dengan setengah ini M. Terus ini adalah V2 kuadrat min V1 kuadrat. Sigma F-nya nanti diganti W sin theta. Ini W sin theta dikurangi F gesek dikali S sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. F geseknya diganti ya, diganti jadi mu dikali N. N-nya adalah W cos theta. Ya, gaya normalnya sama dengan W cos theta. Ya. Ini diganti W sin theta min mu W cos theta dikali S sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita ganti W di sini apa? Massa dikali gravitasi ya. Kan massanya diketahui 10 kilo. M-nya 10 kilo. Terus tadi mu-nya 0,1. Ya, berarti W-nya adalah 100 ya. 100 dikali sin-nya adalah sin 53. Sin 53 0,8. Dikurangi mu-nya 0,1 dikali 100 dikali cos-nya cos 53 0,6. Ini dikali S sama dengan setengah dikali masanya 10. Terus P2-nya adalah 50 ya. 50 dikuadratin 2500 dikurangi P1-nya 10 dikuadratin 100. Ya. Ini berarti 80. Terus ini coret 6 ya. Dikali S sama dengan 5 dikali 2400. Ini ya. Nah, 80 dikurangi 6. 80 kurangi 6 berarti 74. Dikali S sama dengan ini dikali jadinya 12 ya. 24 dikali 5 120. Ya, dapat S-nya per 74. Ini untuk nilai S-nya. Nah, setelah dapat S, nanti pakai perbandingan ya, perbandingan. Di sini kan ada sin theta ya, sin
53 berarti apa? Depan H per S ya. Ini H per S. Nah, sin 53 nilainya itu 4 per 5. Sama dengan H per S-nya adalah 12.000 per 74. Ya, jadi nanti dapat H itu 12.000 per 74 dikali 4 per 5. Ini. Ya. Ini sore 12.000 sama 5. Ini dapat 2.400. 24 dikali 4. 24 dikali 4 berapa? 96 ya. Ini 9600 per 74 meter. Ini nomor 1 ya. Jadi Aku mau untuk nomor nanya, 1 Kak. itu nggak ada jawabannya. Kak, aku boleh nanya nggak, Kak? Boleh? Kak, itu S-nya itu dari mana ke mana ya, Kak? S-nya itu dari sini ya, dari sini sama ke sini. Ini S-nya. Oh, baik, Kak. Makasih. Lanjut ke nomor 2. Sebuah bandul bergerak dengan periode harmonik T1. Kemudian berubah menjadi 2/3 kali periodenya. Yang ditanya adalah selisih panjang tali dari kedua bandul. Ya, jadi diketahui P2-nya ya. P2 nilainya adalah 2/3 T1. Terus nanti L1 nilainya adalah L. Kita masukin ke perbandingan periode ya. Periode. Jadi T1 per T2 sama dengan 2pi akar. Ini adalah L1 per gravitasi dibagi 2pi akar L2 per pi. 2pi-nya coret, gravitasinya coret. Nah, ini T1 per T2-nya 2/3 T1. Nah, terus ini akar L1 per L2. Kuadratin ya. Dikuadratin berarti 1/4 akar 3/4. Ini ya. Sama dengan L1 per L2. Nah, ini 3-nya naik. Terus dibikin jadi L2 ya. L2. Jadi nanti 4-nya sini 4L1 per 3. Ini L2-nya. Nah, terus yang ditanya adalah selisihnya ya. Selisih panjang tali. Selisih panjang tali. Berarti L2 dikurangi L1. 4/3 L1 dikurangi L1. Sama dengan 1/3 L. Ini nomor 2. Yang B jawabannya ya, jelas ya, nomor 2. Nomor 3, sebuah titik yang berada di antara dua planet yang memiliki jari-jari sama. Memiliki medan gravitasi 0. Jadi di sini ada M1, di sini ada titik, terus di sini ada M2. Nah, M1 masanya 2
10 pangkat 8. Terus M2 masanya 8 kali 10 pangkat 8 kg. Jika jarak titik tersebut dari planet pertama itu adalah R plus R. Ya, ini adalah R1 sama dengan R ditambah H. Di mana H nilainya itu adalah 7 kali lebih besar dari jari-jarinya. Ya, berarti hanya itu 7H ya, ini 7H. Berarti dapat 8H. Ini R1. Terus yang ditanya adalah besarnya ketinggian titik tersebut dari planet kedua. Ya. Jadi sebelum cari ketinggian, kita cari R2-nya dulu ya. Nah, tadi kan apa? Medan gravitasinya 0. G1 sama dengan G2. G itu kan G besar M1 per R1 kuadrat sama dengan G M2 per R2 kuadrat. G-nya coret. M1 2 kali 10 pangkat 8 per R1-nya 8R. Ini 8R ya, maaf. Ini R. Ya. Ini 8R dikuadratin sama dengan 8 kali 10 pangkat 8 per R2 kuadrat. Nah, 8-nya sama 2, ini sederhanain ya. Ini berarti 4, ini 1. Nah, habis itu semuanya diakarin ya. 1 diakarin 1. 8R kuadrat diakarin jadi 8R. Terus ini sisa 4, akar 4, 2 per R2. Dapat R2 sama dengan 16R. Ini R2-nya. Yang ditanya adalah ketinggian ya. Ketinggian itu berarti ini. Ini adalah. Terus tadi apa? Jari-jarinya sama. Jari-jarinya adalah R. Ya, berarti kita cari ketinggian. Berarti R2 sama dengan R ditambah. Ini 16R sama dengan R ditambah H. Berarti dapat ketinggiannya adalah 15R. Ini nomor 3. Yang A. Jadi yang tanya adalah ketinggiannya ya. Berarti ngitungnya dari permukaan planetnya. Ini nomor 3. Jelas ya? Ini kakak hapus ya? Iya, Kak. Nomor 4. Sebuah benda memiliki energi diam sebesar E0 dan energi total E. Ya, energi diam itu kan rumusnya M0 Z kuadrat. Terus kalau energi total M Z kuadrat. Sedangkan momentum itu P nilainya 0,75 ya, atau 3/4 M0 Z kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah kecepatan benda tersebut bergerak mendekati kecepatan cahaya. Yang ditanya adalah P-nya. Ya, kita masukin rumusnya E kuadrat sama dengan M0 kuadrat ditambah P kuadrat C kuadrat. Nah, E di sini diganti ya. Diganti ini. Ini M C kuadrat sama dengan M0 C kuadrat dikuadratin plus N-nya 3/4 M0 C kuadrat. Ya, ini jadi
M kuadrat C pangkat 4 sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 ditambah 3/4 dikuadratin jadi 9/4. M0 kuadrat C pangkat 4. Ya, ini M kuadrat C pangkat 4. Nah, 1 ditambah 9/16 ya. Sama dengan 25/16 M0 C pangkat 4. C pangkat 4-nya coret. Ya. Ini ada kuadratnya. Nah, habis itu semuanya diapain ya? Berarti M sama dengan 5/4 M0. Nah, M di sini itu bisa dijabarin lagi. Jadi M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan 5/4 M0. M0-nya coret. Berarti sisa 1 ya. Nah, habis itu ini semuanya dikuadratin ya. Terus sama pindah posisi 4-nya ke sini. 5-nya turun ke bawah ya. Jadinya 16/25. Sama dengan ini pindah ke sini. 1 min V kuadrat per C kuadrat. Terus V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurangi 16/25. Ya, V kuadrat per C kuadrat sama dengan 9/25. Ya, tinggal diakar ya. Dapat V sama dengan 3/5 C. Atau 0,6 C. 0,6 C. Ini nomor 4. Kak, saya mau nanya, Kak. Ya. Kak, itu yang pas di baris kedua, C-nya bukannya pangkat, kan itu pangkat 2 lagi, Kak. Terus tambah yang pangkat 2 jadi bukannya 6 ya, Kak? Oh ya, bentar-bentar. Ini harusnya C doang nggak sih? M0 C, Kak. Iya. Nah. Oke, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Adik. Ini nomor 4 ya. 0,6 C yang B. Lanjut nomor 5. Sebuah benda bergerak dalam lintasan melingkar dengan radius jari-jarinya adalah 80 meter. 80 meter. Ketika benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu ke arah timur ya. Dia geraknya ke timur. Ini di sini ada dengan percepatannya adalah 0,2 meter per second kuadrat ke arah utara. Utara itu berarti atas ya. Nah, percepatan di sini itu apa? Percepatan sentimeter maksudnya menjadi AS. Nilainya 0,2 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah V ya. Nanti kita masukin ke percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. AS-nya 0,2. Ini V kuadrat per 80. Di sini 16. Sama dengan V kuadrat. Dapat V 4 meter per second. Nah, untuk arahnya ya. Arahnya. Kan V-nya geraknya ke sana. Terus AS itu kan apa? Selalu ke pusat lingkaran ya. Jadi nanti pusat lingkarannya ini. Berarti nanti dia geraknya. Berarti apa? Berlawanan jarum jam. Berlawanan arah jam. Yang A ya. Nomor 6.
dua buah peluru masing-masing ditembakkan dengan kecepatan awal yang sama, V0. Namun, dengan sudut elevasi berbeda. Peluru pertama ditembakkan dengan sudut 53, jadi kata yang pertama ya, 53. Terus sudut elevasi yang kedua 37. Terus yang ditanya adalah perbandingan jarak kedua peluru sampai ke tanah. Jarak mendatarnya, ya, jarak mendatar maksimum yang pertama dibanding jarak mendatar maksimum yang kedua. Rumusnya apa? V0 kuadrat sin 2 theta pertama dibagi gravitasi. Dibanding V0 kuadrat sin 2 theta 2 per gravitasi. Tadi kan kecepatan awalnya sama ya. Ini coret, gravitasinya juga coret. Nah, sin 2 theta kan bisa dijabari 2 sin theta dikali cos theta. Ini juga dijabari 2 sin theta 2 dikali cos theta 2. Duanya coret. Nah, sin theta 1 53 ya. Sin 53 0,8. Cosnya 0,6. Sin theta 2 0,6 dikali 0,8. Perbandingannya 1:1. Yang C lanjut nomor 7. Suatu planet mengorbit pusat tata surya selama 2 tahun ya. Ini T1 2 tahun. Sedangkan planet lain yang terdekat dengan pusat tata surya tersebut mengorbit dengan periode selama 3 bulan ya. Ini T2-nya 3 bulan. Nah, ini kan tahun kita ubah ke bulan ya. Berarti dikali 12. Berarti ini 24 bulan. Jika jari-jari planet pertama, berarti R1 sama dengan 8R. Yang ditanya jari-jari planet terdekat dengan pusat tata surya tersebut berapa? Yang ditanya R2-nya. Kita masukin ke hukum Kepler 3. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. T1-nya 24. T2-nya 3 sama dengan R1-nya 8R pangkat 3 per R2 pangkat 3. Nah, ini kan 24 sama 3 ya, kita kecilin. Berarti 1, terus ini 8. Nah, habis itu 8 kan bisa diakarin pangkat 3. Kalau diakarin, nanti dapatnya berapa? Dapatnya adalah 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 per 1 pangkat 2 sama dengan 8R per R2. Ini 4 per 1 sama dengan 8R per R2. R2 sama dengan 8 dibagi 4, 2R. Yang B ya jawabannya. Ini nomor 7. Ada yang tanyakan? Aku mau nanya. Boleh? Itu maksudnya kalimat yang terdekat dengan pusat tata surya itu maksudnya apa ya, Kak? Jadi ini ya. Kalau dilihat dari periodenya ya, periode ya. Kalau planet pertama buat mengelilingi tata surya itu kan
24 bulan kan ya. Terus kalau T2 itu 3 bulan. Nah, dari sini berarti planet yang kedua itu posisinya yang paling dekat sama tata suryanya. Itu maksud kalimatnya. Jari-jari planet terdekat dengan pusat tata surya. Maksudnya itu adalah planet keduanya. Oke, Kak, makasih. Oke. Ya, ini nomor 7. Hapus ya. Iya. Hapus. Masuk ke nomor 8. Sebuah pesawat yang baru saja take off dengan gaya angkat sebesar F. Diketahui rho udaranya 1, sementara luas sayapnya adalah 20 meter kuadrat. Jadi luasnya 20 meter kuadrat, terus rho-nya 1 kilogram per meter kubik. Kecepatan udara di atas dan di bawah nilainya adalah 20 dan 10 ya. Di atas berarti PH, ini 20 meter per second, di bawah 10 meter per second. Sama diketahui lagi berat pesawat sama dengan 1000 Newton. Yang ditanya adalah berat maksimum yang dapat diangkut pesawat ya, berat maksimumnya. Ya, di sini nanti kita cari gaya ke atasnya dulu ya, FA-nya. Gaya ke atas, FA. Sama dengan setengah dikali rho dikali A kali VA kuadrat min VB kuadrat. Ini buat nyari gaya ke atas. Ya. Ini setengah dikali 1 dikali luas penambangnya 20. PA-nya adalah 20 dikuadratin 400 min PB-nya 10 dikuadratin 100. Ya, ini 10 dikali 300 ya, sama dengan 3000 Newton. Ini gaya ke atasnya. Nah, yang ditanya adalah berat maksimum yang dapat diangkut ya. Berat maksimum yang diangkut. Ya, berarti nanti tinggal apa? FA dikurangi sama W. Ini FA min W. 3000 dikurangi 1000. 2000 Newton. Ini nomor 8 yang di problemnya. Lanjut nomor 9. Sebuah pipa pitot digunakan untuk mengukur kecepatan udara di sekitar sayap pesawat. Nah, di sini menunjukkan kecepatan ya. Kecepatannya P40 meter per second. Jika raksa mengalami perubahan ketinggiannya adalah sama dengan 5 cm ya. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini hanya diketahui lagi rho raksa. Rho raksanya 13,6 gram per centimeter kubik ya. Nah, ini kita ubah ke satuan SI, berarti tinggal dikali 1000. 13.600 kilogram per meter kubik. Nah, kita cari massa jenis udaranya ya yang ditanya. Nah, nanti rumusnya apa? V sama dengan akar ini 2 dikali H dikali rho raksa per rho. Ini rumusnya.
Kita masukin V-nya. V-nya 40 sama dengan akar 2 dikali 10, ketinggiannya 5, 10 pangkat min 2 dikali 13.600 per ini ya. 5 kali 2 10, 10 kali 10 100 ya. Berarti ini coret. Ya, ini coret ya. Habis itu semuanya dikuadratin. Kalau dikuadratin berarti 40 dikuadratin 1.600 sama dengan 13.600 per ya, berarti rho itu adalah 13.600 dibagi 1.600. Ya. Ini coret 136 dibagi 16 berapa? 8,5 ya. Ini 8,5 kilogram per meter. Ini nomor 9. Jawabannya yang A. Ya, ini buat nyari kecepatan ya, kecepatan di pipa pitot. Lanjut nomor 10. Sebuah karet yang memiliki konstanta elastisitas sebesar K diiris vertikal menjadi 8. Kemudian dirangkai secara seri ya, dirangkai secara seri. Nah, terus yang ditanya adalah konstanta elastisitas rangkaian yang baru. Ya, jadi di sini K1 nilainya adalah K. Nah, tadi karetnya itu kan apa? Dia dipotong ya, dipotong. Ini kan misalnya ada karet nih. Ya. Tadi kan potongnya vertikal ya, bentuknya vertikal. Karena vertikal nanti ngaruhnya ke luasnya ya. Jadi yang ini awalnya misalkan luasnya. Nah, setelah dipotong menjadi 8 bagian. Jadi luas yang baru berapa? Ini panjangnya L. Dipotong menjadi 8 bagian. Berarti otomatis luasnya menjadi 1/8 ini. Ini sebelum dipotong. Terus kalau ini adalah setelah dipotong. Berarti nanti panjangnya tetap ya. Panjangnya nilainya adalah L. Kita cari konstanta yang baru. Maka perbandingan K1 per K2 sama dengan E dikali A per M. Ini dibagi E2 dikali A2 per L2. E-nya sama, terus L-nya sama, panjangnya tetap. K1 nilainya K per K2. Sama dengan A1 luasnya A per A2 jadi 1/8A. Hanya coret, berarti nanti K per K2 sama dengan 8 per K1. Jadi K2 sama dengan K per 8. Ini adalah konstanta yang baru. Nah, habis itu konstanta yang baru dia di seri ya, di seri. Karena di seri kita cari K totalnya. Jadi 1/K total sama dengan 1/8
ya. K-nya berarti ini ya. Ditambah 1/8 ini sampai 8 kali ya. Sampai 8 kali. Ini 1/8. Ini 1/8. Berarti ini 8. Langsung aja ya. Ini 1/8. Ini. Kan ada 8 kali. Jadi 1/4 total sama dengan ini 8-nya naik 8 dikali 8 per 4. K total sama dengan K per 6 per ini. Ya. Ini 8 karena K ada 8 karet ya. Nomor 10 yang A ya jawabannya. Paham ya? Kak, boleh nanya nggak, Kak? Boleh. Kalau paralel kayak gimana ya, Kak? Kalau paralel itu berarti nanti buat nyari totalnya itu ditambah. Ya. Jadi nanti carinya K total sama dengan K per 8 ya. Ditambah K per 8 gini, sampai 8 kali. Itu buat nyari K totalnya. Oke, Kak, makasih. Ya. Jumlah 11. Seorang mengukur taraf intensitas dari suatu pabrik sebesar 100 desibel. Ya. Jadi nanti kan ada sumber bunyi ya. Ini ada sumber bunyi. Nah, terus nanti di sini kan ada orang ya. Ada orang. Ini jaraknya adalah X. Ini jaraknya X. Ini ya. Nah, ternyata taraf intensitasnya itu adalah 100 desibel. Kemudian, ia berjalan maju 90 meter ya. 90 meter. Berarti ini 90 meter. Terus posisinya di sini. Ternyata taraf intensitasnya nilainya adalah 120 desibel. Ya. Berarti dari sumber sampai ke orang jaraknya apa? X min 90. Ini adalah R1. R2-nya. Nah, untuk yang X itu menunjukkan jarak R1-nya. Ini jaraknya X, terus dia maju 90 meter, tapi jarak terhadap sumber itu adalah X min 90. Yang ditanya jarak awal pengukuran. Jarak awal pengukuran berarti R1 atau X-nya ditanya. Kita masukin ke rumus taraf intensitas. Jadi TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log ini adalah R1 per R2 kuadrat. Ini 120 sama dengan 100 ditambah 10 log. Nah, R1-nya kita ganti X per X min 90 dikuadratin. Nah, ini pindah ruas berarti tinggal 20 sama dengan 10 log X per X min 90 kuadrat. Nah, nolnya coret. Nah, ini kan tinggal 2 ya. 2 itu kan sama aja log dari 100. Log 100 nilainya 2 ya. Berarti log 100 sama dengan log X per X min 90 kuadrat. Lognya coret. Nah, setelah lognya coret, kemudian diakarin ya. Kalau diakarin akar 100, 10 sama dengan X per X min 90. Dikali silang, ini
berarti 10x min 900 sama dengan x. X-nya pindah. 9x sama dengan 9. Nah, ini banyak. 900. Ya. Berarti x sama dengan 100 meter. Ini. X-nya 100 meter. Yang C ya, paham ya? Ini nomor 11. 100 meter. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Ini kalau hapus. Lanjut nomor 12. Peluru bermasa 2 kilo ditembakkan oleh meriam dengan kecepatan 30 meter per second vertikal ke atas. Ya, jadi ya, di sini ada peluru kecepatannya 30 meter per second. Vertikal ke atas. Apabila gaya hambat udara ya, berarti ini F, U nilainya 30 Newton. Nah, ketinggian peluru mencapai 100 meter ya, berarti hanya sama dengan 100 meter. Yang ditanya adalah berapakah gaya dorong peluru? Gaya dorong peluru berarti gaya F-nya ya. Ya, jadi nanti di sini ada gaya F, gaya dorong peluru. Terus di sini ada gaya hambat udaranya 30 Newton. Terus ada gaya berat ya. Di sini ada gaya berat W. W sama dengan massa dikali gravitasi. Massanya 2, berarti W-nya 20 Newton. Ini. Nah, kita nanti akan pakai rumus usaha ya. Masukin usaha W sama dengan delta hektar. Usahanya itu diganti jadi apa? Gaya dorong F min W, gaya beratnya dikurangi F udara dikali sama S-nya ya. Nah, S di sini itu sama aja ketinggiannya. Di sini sama dengan setengah dikali M, di sini adalah V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ya. F-nya yang ditanya, terus W-nya 20, F-U-nya 30, dikali S-nya 100, sama dengan setengah, terus masanya adalah 2 kilo ya, ini dikali 2. Nah, terus P2 berarti yang mana? Yang ini ya, ini V2-nya, berarti dikuadratin jadi 900. Nah, F1 nilainya adalah 0 ya. Ini berarti sebelum ditembakkan ya. P1 itu berarti sebelum ditembakkan. Terus kalau V2 itu setelah ditembakkan. Ini berarti berapa? F min 50 dikali 100. Ini coret, terus ini 900. Nolnya coret. Berarti F sama dengan 9 ditambah 50. 59 Newton. Yang A yang nomor 12.
nomor 13. Dua buah sumber tegangan, dua buah hambatan identik, dan sebuah ampermeter ideal disusun menjadi rangkaian sederhana. Ditunjukkan pada gambar ya. Nomor 13. Ya, di sini GGL 1 nilainya dapat diubah-ubah, terus GGL 2 nilainya adalah tetap ya. Nilainya tetap. Yang ditanya adalah arus yang mengalir pada BC. D ke C ya. Gambar deh. Nah, di sini ada ampermeter. Ini ada R, ini R. Terus ini ada A, D, C, D. Ini GGL 1, ini GGL 2. Terus ada grafik juga ya. Ini GGL 1. Terus ini arus dalam mili ampere. Ini 0, 0,2. Sini 2,4, arusnya 8 sama 16. Ya. Kita cari R ya, cari R totalnya sama I totalnya ya. Nah, kita masukin ke rumus sigma GGL ditambah sigma GGL sama dengan sigma I dikali R ya. Nah, sigma GGL di sini itu adalah penjumlahan antara GGL 1 sama GGL 2 ya. Ini GGL 1 plus GGL 2 sama dengan ini I total dikali R total. R total itu berarti ini ya, R sama R setelah diparalel. Kita masukin GGL satunya adalah 2,4. Ini 2,4 ditambah GGL 2 sama dengan ini totalnya 16 dikali R total. Terus habis itu kita masukin kalau GGL 1 0,2, berarti ini 0,2 ditambah GGL 2 sama dengan 8 R total. Eliminasi ya. 2,4 dikurangi 0,2 berarti 2,2 sama dengan 16 dikurangi 8 ini 8 R total. Dapat R total sama dengan 2,2 per 8. Ini R totalnya. Nah, setelah dapat R total, kita masukin ke salah satu persamaan ya. Misalnya 0,2 ditambah GGL 2 sama dengan ini ya, 8 dikali 2,2 per 8. 8-nya coret, berarti GGL 2 sama dengan 2,2 dikurangi 0,2. GGL 2-nya adalah 2 volt. Ya. Habis itu kita masukin ke rumus kayak gini lagi. Jadi GGL 1 ditambah GGL 2 sama dengan I total dikali R total. Nah, tadi mintanya GGL 1 nilainya adalah 9 volt ya. Ini diganti 9 ditambah GGL 2 nilainya 2 volt. Sama dengan I total dikali R totalnya 2,2 per 8. Ya, 9 sama 2, 11. Sama dengan I total dikali 2,2 per 8. Ya, dapat berapa? 11 kali 8 per 2,2. Berapa? 88 dibagi 2,2. 40 ya. 40 mili ampere. Ini adalah I totalnya.
Nah, I total itu di mana? Posisinya di sini. Ini adalah I total. Nah, nanti apa? Masuk menjadi I1 sama I2. Nah, di sini ya, R-nya itu kan identik. Ini R-nya identik, berarti R-nya sama. Karena sama, berarti nanti I1 sama dengan I2. Nilainya adalah setengahnya I total. Ya, jadi I1 sama dengan I2. Sama dengan I total per 2. Berarti 40 dibagi 2. 20 miliampere. Yang A. Ini 13. Paham ya? Lanjut ke nomor 14. Di nomor 14, di sini ada rangkaian. Rangkaian ya. Gambar dulu. Ini 18 volt, ini 4 ohm, 8 volt, 12 ohm, ini 3 ohm, sama 9 ohm. Ya. Ini kan nanti kita cari R seri ya, setelah di seri nanti di paralel ya. Yang ditanya tegangan pada hambatan 9 ohm ya, 9 ohm di sini. Nyari tegangan. Tegangan itu berarti I dikali R. Jadi kita mesti tahu arus yang mengalir di 9 ohm itu nilainya berapa. Ya. Kita serikan dulu ya. 3 sama 9 itu kita seri. Seri itu berarti ditambah 3 plus 9. Ini 12. Nah, setelah di seri, di paralel sama 12 ya. Jadi seper RT sama dengan seper 12 ditambah seper 12. Ini 2 per 12. Atau R paralel sama dengan 12 bagi 2. 6 ohm. Ini R paralelnya. Nah, setelah di paralel, nanti kan bentuk rangkaiannya ini ya. Di sini mewakili ini ada R paralel 6 ohm. Ini ada 4 ohm, 8 volt, 18 volt. Nah, kita cari arusnya, arus yang mengalir di rangkaian. Nah, kita bikin loop ya. Loopnya nanti bebas ya, bisa searah jarum jam, bisa berlawanan jarum jam. Misalkan perlawanan jarum jam ini arah loopnya. Kita cari arus sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ya, arahnya ke sana ya, berarti ketemu apa? Panjang dulu, plus 8. Terus ke sini ketemu pendek, berarti min 18. Ditambah I kali R-nya berarti apa? 6 ditambah 4. 6 plus 4 sama dengan 0. Ini min 10 ya. Min 10 pindah ruas. Ini. Berarti dapat I sama dengan 1 ampere. Ya, I-nya 1 ampere. Itu berarti I totalnya ya. Ya, berarti di sini nih. Di sini ada I total. Nah, sama kayak tadi ya. Di sini ada I total. Nah, masuk ke titik ya, titik percabangan. Nah, terus ada yang ke sini, ini misalnya I1, sering ke sini nilainya adalah I2. Ini kan 12 ohm. Terus yang bawah itu juga 12 ohm ya. Karena sama-sama 12 ohm hambatannya, berarti nanti I1 sama dengan I2. Nilainya adalah setengahnya dari 1 ampere ya. Nilainya adalah setengah ampere ini.
Gara-gara hambatannya sama, ini 12 ohm, ini 12 ohm. Nah, baru kita cari tegangan di 9 ohm. Berarti tinggal I dikali R. Ini adalah setengah dikali 9. 4,5 ohm. Ya, 4,5. Yang A. Ini nomor 14. Kak mau nanya, Kak. Ya, boleh. Tadi Kak pas nomor 12 itu V2-nya kenapa 900 ya, Kak? Ya. Ini kan dia peluru ditembakkan ya. Peluru ditembakkan. Nah, jadi untuk yang V2 sama V1 ya. V2 di sini itu adalah kecepatan setelah ditembakannya. Terus kalau V1 ya, dia adalah kecepatan sebelum ditembakkan. Ya, Pak. Bukan. Ya, ini. V-nya. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Yuk. Ini hapus ya. Ada yang tanyakan lagi nggak? Ada. Nah, nomor 15. Gambar dulu. Di sini ada saklar. Di sini ada sama. Ini gambar yang pertama, terus gambar yang kedua. Kita ke sini. Di sini ada pagi. Gambar 1, S akan ditutup. Terus kalau gambar 2, S akan terus sama gambar ketiga ya. Gambar ketiga
Ya, di sini ada S sama I. Ya, untuk gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama di sini S akan ditutup ya. Terus ada arah arus yang ke sini. Terus ini arahnya ke atas ya. Ini arusnya ke atas. Jadi nanti apa? Saat S akan ditutup, ini kan S-nya ditutup, berarti kan nanti ada arus. Arus itu kan apa? Karena ditutup, berarti dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini ya, di sini. Nah, nanti kalau di sini ya, itu kan akan menghasilkan B induksi ya, B induksi. Nah, arah B induksi itu arahnya berlawanan sama B asalnya, B utamanya. Ya. Karena ditutup, arusnya ke bawah. Terus nanti apa? Pakai kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan. Ya. Jadi nanti 4 jari itu menunjukkan arusnya. Terus ibu jari ya. Ibu jari itu menunjukkan arah B. B itu medan otomatis. Ya, begini ya. Berarti B-nya arahnya ke sana. Ini adalah B utama. Nah, terus kalau yang ini, dia kan apa? Arusnya ke atas ya. Arusnya ke atas. Ini. Arusnya ke atas, berarti apa? B-nya sana ya. Itu B induksi. Ini B induksi. Arusnya ke atas, terus tinggal diturusin. Berarti apa? Arus di resistor, arahnya dari I ke P. Gitu. Ini kalau gambar yang pertama. Kalau gambar yang kedua, S akan dibuka ya. Di sini dibuka saklarnya. Nah, karena dibuka, nanti apa? Arah arusnya itu justru berlawanan ya. Dia dari negatif ke positif dari sini. Negatif ke positif. Ya. Arusnya kemana? Ke atas ya. Ke atas itu ke sini. Arusnya ke atas, berarti B-nya kemana? Bentar, apa mau nasi lele, nasi ayam? Lele. Ya. Berarti B-nya sini ya. Lagi udah, pakai cekakung enggak? Iya. Ini adalah B utamanya. Terus kalau B induksinya, ini sebenarnya nggak usah dicari nggak sih? Berarti kan ke atas. Kayak yang tadi ya? Ini ke atas, baru dari B ke gambar ini itu gambarnya salah. Ini gambar yang benar ini. Kanannya Ya, sebenarnya ini. Nah. Ya. Lilitannya dia ke belakang dulu. Ya. Jadi apa sih? Berarti dari mana? Ke atas. Ya, ini ya. Berarti dari P ke Q. Ini harusnya ke atas. Berarti asik. Oh, ke bawah ya? Iya, berarti ke kanan bukan situ kan? Ini sendiri.
Bentar. Oh, ini. Sini sumbernya. Ya. Ini kan apa? Jadi nanti yang ini ya. Kan udah diketahui arusnya itu dari mana? Dari P ke Q ya. Ini dari P ke Q. Berarti nanti untuk yang bagian sini B induksinya itu dia arahnya sana. Ini B induksi. Tapi ini gambarnya aneh. Bentar. Harusnya ke atas. Belum sebelumnya. Nih ya, untuk yang nomor 15 itu sebenarnya nggak usah dicari apa-apa, soalnya kayak udah ada jawabannya aja. Kan udah ada arah arusnya. Yang ini dia benar dari P ke Q. Jadi ngikutin arah arus yang di sininya di gambarnya. Ini benar. Cuma ini aku bingung di gambar lilitannya. Harusnya gambarnya kayak gini sih. Kayak gitu. Nah, mati ke sini. Sini harusnya. Nah, ini ya. Nah, sih. Berarti kan di sini arusnya ke bawah. Ini. Nah, ini B induksi. B induksinya ke sana. Terus kalau gambar yang ketiga ya, ini kan dia arusnya ke atas ya. Ke atas. Ya udah, berarti nanti B induksinya arahnya ke sana ya, B utamanya, di B utama. Terus nanti ini dia arahnya ke bawah. Berarti dari Q ke P. Terus pakai kaidah tangan kanan, nanti B induksinya arahnya ke kanan. Ini. Berarti arusnya dari Q ke P. Itu sih nomor 15. Sebenarnya nggak usah dicari pakai kaidah tangan kanan pun udah ada jawabannya. Soalnya di sini udah ada arah arusnya. Arah arus dari ini sama ini. Ini juga ada arah arusnya. Di sini juga ada arah arusnya. Yang ini juga udah ada di gambar. Jadi kayak nggak perlu pakai kaidah tangan kanan. Kalau yang PQ yang pertama jadi Q ke P ya? Iya, soalnya ini dari gambar Q ke P. Terus kalau yang gambar 2 itu juga ada arah arusnya kan? Yang ini P ke Q. Terus kalau yang gambar ketiga itu kan tinggal diterusin lagi. Tinggal diterusin. Nah, dari mana? Dari Q ke P ya. Ada dong. Yang C? Oke, ke P. Iya. Gambar ketiga. Kak Apri, Ya. itu di gambarnya udah ada panahnya kan ya, Kak? Iya. Jadi yang nomor 15 itu sebenarnya udah ada panahnya semua. Jadi nggak perlu dicari. Yang nomor 3 dia jadi kan ke kanan. Berarti dari Q ke P. Ya, ini tuh gambarnya nggak potong dikit masih. Yang gambar ketiga. Dia jadi ada ininya. Di
Jadi nanti dari he preferred. Ya, semuanya udah ada panahnya ya. Ini jawabannya yang C ya. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Zidan? Aman nggak? Adit, ada lagi nggak? Udah Kak, makasih ya Kak. Oke. Gak ada yang tanyakan ya? Karena nggak ada yang tanyakan, kita cukupkan ya untuk pembahasan TO hari ini. Kakak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak.